kita dari Sabang sampai Merauke dari berbagai suku sudah menyatakan sikap kita itu satu kesatuan. Jadi kalau ada yang rasis terhadap satu suku, yang ada yang ujaran kebencian terhadap satu suku, itu jelas melanggar daripada Pancasila, ya. Melanggar. Kalau itu dibiarkan, nanti bagaimana generasi-generasi seterusnya akan meniru hal-hal yang tidak beradab itu, akan meniru hal-hal yang kurang elok, ya. Ini patut kita apresiasi juga kepada pemerintah, kepada pihak berwajib, karena sudah ditindaklanjut. Biar kita serahkan semuanya pada hukum seadil-adilnya. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada siapa-siapa yang sudah melaporkan. Karena kita sebagai sesama suku, ada suku Sunda, suku Jawa, semua suku, saya sangat-sangat berharap tidak ada lagi ujaran kebencian. Tidak ada lagi rasisme di antara kita ke depannya, ya. Jadi kan ini terakhir, ya. Ya sudah malam ini membuat laporan polisi. Sebagaimana kita ketahui ini juga kan perkaranya perkara serius, ya. Kita laporkan di Undang-Undang ITE. Tentu ancaman pidananya bisa berat, ya. Pasal 28 ayat 2, juga pasal 45A ayat 2. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar, ya. Kita harus dukung sekarang kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dari saya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Si Resmob akhirnya dipenjara 6 tahun dan didenda 1 miliar, ya. Ya mungkin nanti ada keringanan-keringanan dari kelakuan baik atau kesopanan dan sebagainya. Saya bukan berarti benci kepada Resmobnya, tetapi saya bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, karena biar ini menjadi contoh bagi semua orang, siapapun yang berani-berani mengatakan ujaran kebencian kepada suatu suku, kepada siapapun, ya. Supaya ada efek jera gitu kan. Kalau gak ada efek jera, nanti kedepannya mungkin orang-orang yang lainnya akan dengan mudahnya mengujar kebencian. Ini bukan hanya melawan suku Sunda, yang sebetulnya ini juga melawan negara, yang mana kita dari berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke, Toke, ya, itu bernegara, satu kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara tidak memberikan ruang bagi siapapun yang memecah belah umat, memecah belah bangsa, ya. Ini jelas melawan negara ketika kita ujaran kebencian terhadap suku. Om, terkait apa sih agenda sekarang dari Viking sendiri? Siap, Assalamualaikum, sampurasun semuanya. Hari ini, malam ini, alhamdulillah kita dari saya tadi, ya, saya juga selaku anggota Viking, anggota Viking juga, kebetulan saya masih sebagai advokat. Nah, malam ini kami diberikan penugasan oleh ketua kami, ketum Viking, yaitu Bapak Tobias Ginanjar, untuk membuat laporan polisi terkait dengan adanya pemberitaan, ya, di media massa atau media yang kita ketahui sekarang viral ini, dugaan penghinaan, ya, pada kita, ya, Viking, itu pusat klub. Intinya kita sekarang membuat laporan, mengambil langkah tegas, ya, sebagaimana amanat ketua kita Pak Tobias, ya, melakukan langkah tegas agar orang yang berbicara seperti itu di media itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Makanya kita mengambil langkah tegas juga malam ini membuat laporan polisi. Sebagaimana kita ketahui ini juga kan perkaranya perkara serius, ya. Kita laporkan di Undang-Undang ITE. Tentu ancaman pidananya bisa berat, ya. Pasal 28 ayat 2, juga pasal 45A ayat 2. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar, ya. Kita harus dukung sekarang kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dari cyber, untuk dapat menangkap atau memberikan hukuman kepada pihak tersebut. Tambahan? Dan saya sendiri James Rashid di sini sebagai member juga dari Viking Persib Club atau VPC, ya. Dalam hal ini kan yang terbawa-bawa juga dalam permasalahan ini adalah suku Sunda, ya. Di sini kan, ya, saya harap dengan pelaporan ini nantinya bisa ditegakkan aturan dengan baik, ditindak dengan secepat-cepatnya lah, agar isu ini segera dihentikan, jangan sampai meluas kemana-mana. Harapannya mungkin seperti apa, Pak? Sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat? Ya, harapan kami tentunya agar pelaku ini mau bertanggung jawab, ya, hadir, datang kepolisian, kalau enggak nanti polisi akan mengambil langkah tegas, ya, kepada pihak tersebut dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Perbuatan itu sangat pecah dan melukai hati dari keluarga kami, keluarga Viking, ya, dari Viking semua se-alumnya. Kita merasa ternodai dengan perbuatan dia, dan saya juga orang Sunda, orang Bandung, gitu, ya. Jadi khususnya saya juga sangat
merasa saya merasa dirugikan dengan adanya perbuatan seperti itu, perkataannya seperti itu ya, dilecehkan gitu kan, itu apalagi membawa-bawa nama, menjelek-jelekan nama suku Sunda ya, sekaligus di situ yang bikin kami semua masyarakat Sunda merasa kecewa dan prihatin dengan perbuatannya. Makanya pelaku ini harus bertanggung jawab. Hukum ini negara hukum, nggak boleh sembarangan, jadi ya itulah konsekuensi hukumnya, nanti silakan diterima gitu. Itu yang menghina, ngata-ngatain orang Sunda ya, tolol bilang biar kena hukum aja tuh, biar jerah, itu nggak boleh begitu tuh. Itu perbuatan perkataan paling bodoh, paling gak baik, paling buruk gitu. Aduh, yang nggak tahu konsekuensi yang akan dihadapi dengan melakukan hal seperti itu. Moga-moga masih hidup aja, dia udah bagus itu. Buru-buru deh tuh dia minta maaf, terus mendingan dia bawa diri ke kantor polisi, aku salah deh. Aduh, anak gila. Nah, ya, jadi itu ya, resmi dari penjara. Karena mungkin bisa disebabkan karena viral, bisa disebabkan karena banyak yang melapor gitu kan. Atau mungkin karena diantaranya Kang Deddy juga merespon, meskipun dengan sedikit guyonan. Di sini kita lihat beberapa reaksi ya, hanya sebagian kecil yang ditampilkan dari artis seperti Denny Sumargo, tadi ya ada, kemudian dari Rizky Febian, bahwa sesungguhnya memang hal-hal yang dilakukan seperti Resmob ini, mengujar kebencian itu tidak boleh dibiarkan. Ya dulu dia juga sempat mengumbar kebencian ya, ujaran kebencian, tetapi gak begitu viral, sehingga itu lama-kelamaan tidak ada tindak lanjut. Itu beda dengan sekarang. Nah sekarang itu apa-apa kalau viral pasti ditindak lanjut ya. Itu senjata kita ya, bagi orang-orang yang mungkin bukan pejabat, bagi masyarakat biasa. Kalau ada permasalahan gak apa-apa, up saja ke media. Kata Kang Deddy juga ya, Kang Deddy Mulyadi menganjurkan kepada siapa-siapa ya yang berkaitan dengan uang negara, uang pemerintah, uang masyarakat ya, terkait dana desa, terkait dana DD, dana desa, terkait MBG, terkait bantuan, itu up ke media apapun. Itu kalau viral nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ya. Jadi ini ada tambahan ya, ketika Kang Deddy Mulyadi sudah menjabat jadi gubernur, ada banyak sekali harapan masyarakat ya. Banyak sekali masyarakat itu terbantu, terutama dalam menyampaikan aspirasi rakyat, terbantu dengan media. Ya, semakin Kang Deddy Mulyadi meng-up ke media sosial tentang kebijakan-kebijakan, maka semakin berani juga masyarakat bersama-sama Kang Deddy satu frekuensi ya, menyuarakan kebenaran. Itu patut kita apresiasi. Nah, kembali lagi kepada si Resmob ya. Saya bersyukur alhamdulillah ada tindak lanjut dari pemerintah, karena ini negara bukan sembarang negara, di mana kita tidak boleh seenak jidat, sesuka hati berkata, apalagi ini kebencian ya, ujaran kebencian, rasisme ya. Itu hukuman berat. Rasisme itu sangat berimbas besar ya, berakibat besar terhadap kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Jelas ini sangat mengganggu persatuan. Di mana saya juga sebagai orang Sunda, kalau saya bisa leluasa mengatakannya, ya kalau saya orang berkuasa pasti saya akan langsung tangkap Resmob hari itu juga. Kalau saya berkuasa nih ya, bukan karena saya emosi, tapi di samping Resmob itu melanggar juga kedaulatan NKRI ya, melanggar kesatuan NKRI. Itu kan rasis, melanggar kesatuan NKRI. Rasa persatuan ya, melanggar. Juga menyakiti hati masyarakat orang Sunda. Bukan hanya orang Sunda, ternyata orang Jawa, orang Kalimantan, orang Maluku, yang lainnya juga banyak yang merespon. Ini menyakiti semua suku ya, karena tidak terima mereka juga kalau ada orang gitu, padahal satu bangsa, tapi malah mencaci maki, mengujar kebencian ya, terhadap satu suku. Itu jelas-jelas melanggar ya. Dan saya kira bagi siapapun, mohon untuk besar hatinya untuk bisa memaafkan ya. Karena memaafkan itu pahalanya besar untuk kita. Dan tentunya pintu taubat sangat terbuka. Jangan sampai kita memposisikan diri sebagai Tuhan ya. Terlalu menjustifikasi orang lain, terlalu menghakimi orang lain. Biarlah dia itu diberi efek jerah dulu ya. Efek jerah, kemudian nanti dia bisa tobat. Barangkali lebih baik daripada sebelumnya ya. Nah itu ya. Bahkan dulu itu ibunya si Resmob itu mewek ya, minta ampunan dan sebagainya. Tetapi itu tidak jadi pertimbangan juga pada si Resmob itu ya. Sehingga sekarang dia malah semakin menjadi-jadi. Dan ibunya juga kembali minta ampun ya. Tapi yang namanya kita, gak mau kita cuma mendengarkan klarifikasi, minta maaf dari pihak si Resmob,
sementara hukum tidak berjalan. Ya minta maaf boleh, kami memaafkan juga ya, tetapi hukum berjalan ya. Biar apa? Biar ada efek jera, biar yang lainnya juga nanti tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si Resmob. Ya itu penting sekali. Karena ini udah bahkan berkaitan lagi dengan suku Sunda, tetapi ini sebagai pelanggaran juga untuk rasa persatuan dan kesatuan Indonesia itu sendiri. Dalam hal bernegara, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia berarti itu kita dari Sabang sampai Merauke dari berbagai suku sudah menyatakan sikap kita itu satu kesatuan. Jadi kalau ada yang rasis terhadap satu suku, yang ada yang ujaran kebencian terhadap satu suku, itu jelas melanggar daripada Pancasila. Ya, melanggar. Kalau itu dibiarkan, nanti bagaimana generasi-generasi seterusnya akan meniru hal-hal yang tidak beradab itu, akan meniru hal-hal yang kurang elok. Ya, ini patut kita apresiasi juga kepada pemerintah, kepada pihak berwajib, karena sudah ditindaklanjut. Biar kita serahkan semuanya pada hukum seadil-adilnya. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada siapa-siapa yang sudah melaporkan. Karena kita sebagai sesama suku, ada suku Sunda, suku Jawa, semua suku, saya sangat-sangat berharap tidak ada lagi ujaran kebencian. Tidak ada lagi rasisme di antara kita ke depannya ya. Jadikan ini terakhir ya. Yang pertama dan terakhir. Jadikan terakhir saja ya. Bagaimana menurut kalian terkait si Resmob ini? Apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat atau terlalu lambat gitu? Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.